Ada beberapa pasal yang sudah dihapus atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kita bisa melihat di dalam pasal 622 ayat 1 huruf R di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu nomor 1 tahun 2023. Kemudian nantinya setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku, maka tidak lagi kita melihat atau berpedoman di dalam pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 tentang kesusilaan kemudian diatur di dalam pasal 407 tentang pornografi, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik setelah dihapus di Undang-Undang ITE, kemudian diatur kembali di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menjadi atau diatur di dalam pasal 441 tentang pencemaran, fitnah, dan penghinaan. Yang ketiga adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 tentang kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru adalah di dalam pasal 243 tentang penghinaan terhadap golongan penduduk. Nah, kemudian berikutnya adalah nomor 4, pasal 30 junto pasal 46 tentang mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain diatur di dalam pasal 332 tentang tindak pidana terhadap informatika dan elektronika. Nah, yang berikutnya adalah pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 47 tentang intersepsi atau penyadapan. Maka kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagaimana di dalam pasal 258 tentang penyadapan. Nah, yang kemudian yang terakhir terkait dengan pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, kalau kita lihat teman-teman, memang sedikit ada perbedaan, baik itu tentang kesusilaan, baik itu tentang pencemaran nama baik, baik itu tentang penghinaan, baik itu tentang kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, baik itu tentang penyadapan dan juga terkait dengan mengakses komputer dan elektronik milik orang lain. Perbedaan di ancaman pidana, baik itu pidana penjara dan pidana dendanya memang sedikit berubah atau sedikit ada yang berbeda dengan dalam Undang-Undang ITE. Nah, contohnya di dalam pasal 407 yang saya sebutkan tadi tentang kesusilaan sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang ITE, kemudian diatur di dalam Undang-Undang KUHP baru yaitu tentang pornografi, yaitu di dalam pasal 407, yang pidana paling lama adalah 10 tahun. Denda pidananya adalah kategori 6 atau 2 miliar rupiah. Kemudian tentang pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana sebelumnya di dalam Undang-Undang ITE adalah pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Diatur dalam pasal 441, ancaman pidananya adalah 3,6 tahun ya. Paling lama atau 3 tahun 6 bulan dan denda pidana kategori 4 atau 200 juta rupiah. Nah, kemudian teman-teman, pencemaran, fitnah, dan penghinaan di dalam pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini terkait tindak pidana tersebut adalah terkategorikan sebagai delik aduan. Sebagaimana disebutkan bahwa sepanjang ada pengaduan dari si korban. Pasal 28 ayat 2 yaitu tentang kebencian atau permusuhan berdasarkan sara
Kemudian diatur dalam pasal 243 tentang penghinaan terhadap golongan penduduk. Kemudian di sana ada perubahan sedikit, ancaman pidana penjaranya di dalam pasal 243 ini adalah paling lama 4 tahun dan denda pidana kategori 4 yaitu 200 juta rupiah. Kemudian tentang mengakses komputer atau elektronik milik orang lain, ya, itu sebagaimana sebelumnya di dalam pasal 30 junto pasal 46 Undang-Undang ITE, kemudian diatur di dalam pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu ancaman pidananya adalah paling lama 8 tahun dan denda pidananya kategori 6, 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 47 Undang-Undang ITE yang kemudian diganti di dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu tentang penyadapan atau intersepsi, yaitu di dalam pasal 258 ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan denda pidana kategori 6 atau 2 miliar rupiah. Nah, teman-teman, jangan kemudian salah mengartikan atau salah membaca ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Memang di dalam pasal 622 ayat 1 huruf R dinyatakan dicabut terkait dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE, salah satunya yang saya sebutkan tadi. Tetapi teman-teman harus melihat di dalam pasal 622 ayat 10 yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kemudian diatur kembali pasal-pasal yang sudah dicabut dalam Undang-Undang ITE tersebut. Itu adalah menjadi pedoman berikutnya setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah berlaku, yaitu di tahun 2026 nantinya, tepatnya di bulan Januari ya. Semoga nanti ini menjadi pedoman, menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau ada yang perlu kita bahas kembali terkait kita Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, maka akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih.